Sebuah rumah tua di pinggiran kota Purwodadi menjadi buah bibir warga setelah hilangnya seorang buruh pabrik bernama Bagus secara misterius. Hingga kini tidak ada yang mengetahui dengan pasti keberadaan pria berusia sekitar 30 tahun itu. Namun, jejak-jejak terakhir yang ditinggalkannya di bawah pohon asem di belakang rumah, tanah yang basah bercampur darah, menimbulkan dugaan kuat bahwa ini bukanlah sekadar orang hilang biasa. Siapa sebenarnya yang menghilangkan Bagus, makhluk gaib penunggu pohon, atau sesuatu yang lebih mengerikan dari itu? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat selalu. Selamat menonton. Namaku Sarmet. Sampai detik ini, saya masih belum percaya bahwa sahabat saya, Bagus, bisa hilang secara misterius. Kalau bukan saya sendiri yang mengalami sebagian kejadian itu, mungkin saya akan menganggapnya hanya cerita karangan, semacam dongeng kampung. Tapi, apa yang saya alami benar-benar nyata. Kejadian itu berlangsung sekitar tahun 2005. Saat itu, saya bekerja sebagai buruh pabrik garmen di daerah Purwodadi. Hidup saya sederhana, pas-pasan, sama seperti kebanyakan kawan-kawan pabrik lainnya. Di sanalah saya pertama kali bertemu Bagus. Bagus adalah orang baru. Waktu itu ia baru pindah dari luar kota untuk bekerja di pabrik yang sama. Dari pertemuan pertama, saya merasa ia orang yang ramah dan gampang akrab. Walau masih muda, wajahnya sering terlihat letih, tapi sikapnya hangat. Kami cepat sekali jadi teman. Pada hari pertama masuk kerja, Bagus bercerita dengan bangga bahwa ia sudah menemukan rumah kontrakan murah. Katanya, rumah itu berada di pinggiran kota, agak jauh dari jalan besar, tapi cukup luas untuk ukuran harga sewanya. Ada 2 kamar tidur, kasur, lemari kecil, dapur, ruang tamu, dan kamar mandi. Semua sudah siap pakai. Harganya pun cuma setengah dari kontrakan biasa. Saya yang sudah lama tinggal di Purwodadi langsung curiga. Kontrakan murah semacam itu biasanya punya sebab. Ada cerita buruk di baliknya. Maka saya sempat mengingatkan, kalau murah begitu, biasanya ada sebabnya, Gus. Orang sini percaya hal-hal gaib. Jangan sampai kamu dapat rumah yang ada penunggunya. Bagus hanya tertawa keras. Ahmed, aku ini orang susah. Selama atapnya nggak bocor, sudah cukup. Hantu nggak bisa bikin aku takut. Saya tidak bisa memaksa. Tapi di dalam hati, ada rasa was-was. Saya tahu betul rumah yang ia sewa. Rumah itu memang sering disebut-sebut warga sekitar. Letaknya agak terpencil, dan yang paling mencolok adalah sebuah pohon asem tua di belakang rumah. Pohon itu besar sekali, konon batangnya hanya bisa dipeluk 5 orang dewasa sekaligus. Dari jauh saja, pohon itu sudah membuat merinding. Saya sendiri sering melewatinya, tapi tidak pernah berani menoleh lama-lama. Beberapa hari pertama, Bagus terlihat biasa saja. Ia masuk kerja dengan ceria, sering bercanda dengan saya. Namun memasuki minggu kedua, wajahnya mulai berubah. Matanya sayu, sering melamun, dan terlihat seperti kurang tidur. Saat saya tanya, ia hanya tersenyum kecut. Tidurku sering terganggu, Matt. Kayak ada yang jalan-jalan di rumah. Sekitar tengah malam, ia terbangun karena bau aneh yang menyengat. Campuran amis, keringat, dan daging busuk. Dengan tubuh gemetar, ia menyalakan lampu dan menyusuri rumah. Bau itu semakin kuat ketika ia mendekati dapur. Tiba-tiba terdengar suara berat, tawa rendah yang dalam, seakan keluar dari dada besar yang bergetar. Ho, ho, ho. Jantungnya berdegup kencang. Saat lampu dinyalakan, dapur kosong. Namun kakinya seperti menginjak sesuatu yang basah. Ketika ia menunduk dan menyorotkan ponsel, ia melihat noda merah kecoklatan di lantai. Tapi ketika berkedip, noda itu menghilang begitu saja.
Dengan panik, ia kembali ke kamar, mengunci pintu, dan berbaring dengan keringat dingin menetes. Malam itu, ia tidak bisa tidur lagi. Bagus bilang gangguan semakin sering datang. Langkah kaki berat terdengar di dalam rumah meski ia sendirian. Barang-barang bergeser sendiri. Piring jatuh, pintu berderit, dan bau busuk datang, lalu hilang tanpa sebab. Kadang, suara ketukan keras terdengar di pintu kamar menjelang dini hari. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap pekat yang menelan pandangan. Awalnya saya mengira Bagus hanya kecapekan. Sampai suatu malam, saya sendiri jadi saksi. Malam itu saya lembur di pabrik dan baru pulang sekitar jam 12:30 pagi. Hujan baru reda, jalanan sepi. Saat melewati rumah kontrakan Bagus, saya mendongak sedikit ke arah pohon asem tua. Seketika, tubuh saya merinding. Di salah satu cabangnya, terlihat bayangan besar. Ukurannya tidak wajar, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Saya tidak berani berhenti. Langkah saya percepat, kepala menunduk. Namun jelas sekali terdengar tawa berat dari arah pohon. Ho, ho, ho. Keesokan harinya saya ceritakan hal itu pada Bagus. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap saya lama, lalu berbisik lirih. Aku juga dengar itu, Matt. Bukan cuma dengar, aku lihat. Malam sebelumnya, ia hampir terlelap ketika kasurnya turun pelan. Seakan ada beban berat yang duduk di ujung ranjang. Perlahan, ia membuka mata. Di sudut kamar, berdiri sosok hitam besar, berbulu lebat, dengan mata merah menyala. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi besar kekuningan. Genderuwo. Makhluk itu hanya duduk di ujung ranjang, tertawa pelan sambil menatapnya tanpa berkedip. Bagus berkata, "Tubuhku kaku, Matt, tak mampu bergerak." Ia menutup mata rapat-rapat, berharap makhluk itu hilang saat ia membuka mata kembali. Dan benar, saat fajar datang, sosok itu lenyap. Hanya bau amis pekat tertinggal di kamar. Dengan wajah letih, Bagus akhirnya bertanya pada tetangganya, seorang ibu tua bernama Bu Rini. "Bu, rumah ini dulu siapa yang tinggal?" Bu Rini terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Dulu ada keluarga. Mereka pindah mendadak. Katanya anaknya sering ketindihan, istrinya sakit-sakitan. Mereka bilang ada penghuni yang tidak mau ditinggalkan di rumah itu." Bagus tercekat. "Penghuni? Maksud ibu hantu?" Bu Rini menghela napas panjang. "Le, jangan suka keluar malam. Dan kalau kau dengar suara, jangan disahuti. Itu bukan manusia. Ia bisa membawamu." Saya sarankan untuk pindah, tapi ia menolak. "Belum ada uang, Matt. Lumayan murah." Suatu malam, ketika baru pulang kerja, Bagus mendengar suara langkah berat di teras. Tiba-tiba, ada bisikan serak memanggil namanya, mirip suara saya. "Gus, Gus." Tanpa pikir panjang, ia menjawab, "Iya." Saat itu ia lupa peringatan Bu Rini. Begitu menjawab, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di balik pintu. Saat ia menoleh, bayangan itu lenyap. Bagus bilang sosok itu semakin sering muncul. Waktu itu dia baru pulang dari lembur. Udara terasa dingin menusuk dan jalan menuju rumahnya sepi, hanya ditemani suara jangkrik. Begitu sampai halaman rumah, langkahnya terhenti. Matanya membelalak. Di cabang pohon asem tua di belakang rumahnya, sosok hitam besar itu sedang duduk. Tubuhnya hampir 2 meter. Wajahnya menyerupai kera, namun lebih menyeramkan. Mulutnya lebar dan taring panjang yang berkilat terkena cahaya samar dari langit. Dengan mata merah menyala yang menembus gelap, sosok itu menoleh perlahan ke arahnya dan mengeluarkan tawa berat. "Ho, ho, ho, lapar, lapar." Tawanya bergema ke seluruh halaman. Pohon asem bergetar, dedaunannya berdesir keras meski angin sama sekali tak berhembus. Bagus tertegun, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuhnya kaku, seakan dipaku ke tanah. Baru setelah sosok itu bergerak ke arahnya, ia tersadar dan berlari terbirit-birit masuk rumah. Jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat
hingga sulit menutup pintu. Saya mendesaknya untuk pindah, tapi dia keras kepala. Mungkin ini hanya gangguan sementara karena rumah lama tak dihuni dan makhluk itu tidak melukaiku, katanya. Saya tahu Bagus mencoba menenangkan diri, menepis ketakutan. Bagus memberanikan diri tetap di situ. Sejak itu perlahan, Bagus berubah. Nafsu makannya tak wajar. Ia bisa menghabiskan sepiring penuh nasi dan tetap lapar. Dan yang membuat saya merinding, dia bilang, kadang terbangun dengan mulut berlumuran tanah, kukunya kotor, seakan ia berjalan dalam tidur, keluar rumah, dan makan sesuatu di luar tanpa sadar. Warga juga sering menemukan bekas tanah tergali di dekat pohon asem. Suatu hari, tetangnya kehilangan ayam. Setelah dicari, bulu-bulu ayam ditemukan berserakan di dekat pohon asem di belakang rumah Bagus. Warga mulai berbisik-bisik, curiga bahwa bukan hanya genderuwo yang menghuni rumah itu. Bagus mungkin sudah terikat oleh kekuatan gaib. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Hujan deras mengguyur Purwodadi. Esok paginya, Bagus tidak masuk kerja. Saya khawatir, lalu mengajak beberapa tetangga ke rumahnya. Lampu depan masih menyala, pintu terkunci dari dalam. Kami mengetuk dan memanggil, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, kami dobrak pintu. Rumah itu kosong, tidak ada Bagus. Yang ada hanya jejak tanah basah bercampur darah dari ruang tamu menuju pintu belakang, berhenti tepat di bawah pohon asem. Tidak ada tubuh, tidak ada tanda perlawanan, hanya jejak yang hilang ke dalam kegelapan. Pemilik rumah yang datang belakangan hanya berkata, "Pelan, sudah kubilang, rumah itu tidak pernah kosong lama. Ada yang menunggunya." Setelah hilangnya Bagus, suasana kampung berubah. Orang-orang jarang keluar malam. Rumah kontrakan itu tetap dibiarkan kosong, makin reyot, atapnya sebagian roboh. Tapi semua orang tahu rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Pak Surono, penjaga malam kampung, bercerita bahwa ketika ronda ia mendengar suara langkah berat dari dalam rumah kosong itu. Saat ia mendekat, dari pohon asem terdengar suara tawa berat, sampai-sampai dadanya ikut bergetar. Ia langsung lari tunggang langgang. Pedagang malam kadang mendengar suara kursi digeser dari dalam rumah kosong. Ojek yang kebetulan lewat kadang melihat bayangan besar di jendela. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mendengar dua suara tawa dari arah pohon asem. Satu berat, serak, ho, ho, ho. Disusul suara lain, lebih muda, parau, namun tak kalah menyeramkan. Heh, ho, ho. Waktu berlalu, tahun berganti. Bagus tidak pernah ditemukan. Tidak ada jasad, tidak ada kabar, tidak ada laporan penculikan. Namun, bagi warga, jawabannya jelas. Bagus sudah menjadi bagian dari kegelapan. Sebagian orang percaya, genderuwo itu mencari teman. Dan ketika menemukan Bagus, ia tidak hanya mengambil tubuhnya, tapi juga jiwanya. Sampai sekarang, jika malam larut dan hujan baru reda, siapapun yang lewat di dekat rumah tua itu bisa saja mendengar suara tawa. Mungkin genderuwo, mungkin juga Bagus. Dan pohon asem tua di belakang rumah semakin menyeramkan, menjulang tinggi, akar-akarnya menonjol dari tanah seperti tangan yang mencengkeram bumi. Pohon asem tua itu masih menjadi singgasana sang genderuwo.